Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fi, inna Allah la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya taati Ustadz Haji Soekardi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga kita setiap saat bisa bertanya kepada beliau bila ada sesuatu yang kita tidak ketahui, setiap saat bisa mengajarkan kepada kita semua ilmu-ilmunya. Yang saya hormati pula para pengurus yang berusaha sekuat kemampuannya, sekuat tenaganya, pikirannya, sehingga kita semuanya setiap pagi bisa menikmati kajian secara online. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pagi hari ini betul-betul menjadi wasilah kita semuanya untuk bertemu Allah di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saya cintai para jamaah kajian online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi, selalu memberikan rezeki setiap kebutuhan kita, selalu memberikan kemudahan setiap urusan kita, dan selalu memberikan ampunan pada setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, judul yang saya bawakan ini terinspirasi saat saya membaca Al-Quran. Di situ ada kalimat aksaron nas. Kebanyakan manusia. Dari ada aksaron nas itu ternyata saya temukan setelah saya lihat, saya cari-cari, saya temukan aksaron nasi itu sebanyak 20. Sebanyak 20 di dalam Al-Quran. Ada 11 yang aksaron nas layak lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini menjadi inspirasi bahwa karena itu banyak apa saja yang tidak diketahui manusia. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan kadang-kadang tidak tahu, tapi manusia itu ngeyel. Nah, itu. Kemudian ada 3 tempat yang aksaron nasi la yu'minun. Di dalam Al-Quran itu ada 3 tempat aksaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Dan ada 3 lagi aksaron nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan yang ada 3 tempat aksaron nas illa kufuro, illa kafuro. Jadi kebanyakan manusia itu kufur. Nah, yang satu ada meskipun walau kharasta, asaron nas walau kharasta. Meskipun kamu paksa, ya, tapi kebanyakan manusia tidak begitu percaya meskipun kita paksa. Nah, itu inspirasi dari baca Al-Quran, sehingga hari ini saya tidak menyampaikan hadis. Sekali-sekali tidak menyampaikan hadis supaya nggak bosan.
Nah, yang pertama yang tidak banyak diketahui manusia adalah tentang datangnya hari kiamat. Ya, tentang datangnya hari kiamat itu manusia tidak tahu. Bahkan kadang-kadang manusia nggak tahu tapi ngeyel. Nah, monggo bisa dibacakan artinya di surat Al-A'raf 187. Ya, Ustaz, siap Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan yang di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'aluna. Mereka bertanya kepadamu anis saati tentang kapan terjadi, tentang hari kiamat. Ayyana. Kapan harinya? Kapan harinya? Mursaha. Kapan harinya terjadi? Nah, jadi seakan-akan ya, kalau mereka bertanya itu seakan-akan yang ditanya tidak, yang ditanya tahu. Seakan-akan Rasulullah itu tahu tentang hari kiamat. Nah, Rasulullah saja tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, apalagi kita. Kalau saya kalau saya artikan hari kiamat itu kan berarti masa depan. Kalau ada orang itu meramal masa depannya begini, akan jadi begini, nah itu kebanyakan banyak bohongnya itu. Nah, banyak bohongnya daripada benarnya. Kalau begitu saya takut nanti bisa menjadi dukun. Jadi yas'alunaka bertanya kepadamu anis saati tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat itu. Kul, katakanlah hai Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat inda Rabbi itu ada pada Tuhanku. Itu ada pada yang mengatur hidupku. Jadi yang mengatur hidupku lah yang paling tahu. Ya, yang paling tahu itu. Tidak ada manusia yang tahu. Kalau tanda-tandanya ya mungkin. Tapi kalau kapan terjadinya di harinya ya nggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan tahun 2012 dulu mengatakan begitu. Tahun 2012 itu kiamat. Oh ternyata sampai tahun 2024 ya enggak kiamat-kiamat. Nah itu. La yujalliha liwaktiha. Ya la yujalliha liwaktiha. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan. Ya. Tidak ada yang bisa menjelaskan waktunya kapan. Illahu kecuali dia. Jadi kalau ada yang mengatakan tahu hari kiamat itu datangnya tahun berapa, ini tahun berapa, lah itu kalau menurut ayat ini berarti orang itu bohong. Karena tidak ada yang tahu hari kiamat datangnya kapan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakulat fis samawati wal ard. Berat, berat sekali apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, berat itu Allah alam apa sebabnya. Kalau kita lihat jadi musibah itu ada dikarenakan perbuatan manusia. Kalau hanya musibah itu pada diri seseorang, pada nafsi-nafsi.
itu musibah. Ma absobatkum mim musibatin. Apa yang menimpa, musibah yang menimpa kepada kalian, nah, fabima kasabat aidikum, disebabkan karena perbuatan kalian. Tapi kalau sudah menjadi fasad itu menjadi kerusakan. Kerusakan itu disebabkan karena aidinnas. Doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidikum. Kemudian sakulat fis samawat. Nah, rasanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu berat. Berat betul. Kalau kita lihat banyak ayat yang sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada juga ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha telah bertasbih lillahi kepada Allah ma fis samawat wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yusabbihu. Kalau di sini kalimatnya mudhari', kalau yang tadi fi'il madhi. Yusabbihu akan bertasbih seluruhnya yang ada di langit dan ada di bumi. Sehingga apapun makhluk yang ada di langit telah bertasbih dan akan bertasbih kepada Allah. Nah, sehingga karena bertasbih kepada Allah itu, maka dia akan sebagaimana semestinya, bagaimana aturan-aturan Allah. Mereka tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Nah, jadi masalah adalah manusia yang menempati bumi, yang hidup di bawah kolom langit, itu yang jadi masalah. Langitnya bertasbih, buminya bertasbih, lautnya bertasbih, pohonnya bertasbih. Tapi manusia yang menempati itu banyak maksiat kepada Allah. Itu yang jadi masalah. Sehingga kalau saya umpamakan, jenengan itu punya rumah, ya, jenengan itu punya rumah, keluarganya sangat baik, selalu berzikir kepada Allah, ada sholat malam, dan pokoknya aturan-aturan Allah di situ berjalan. Tapi tiba-tiba ada tamu atau ada orang ingin kos di rumah jenengan, tapi dia membawa kemaksiatan. Ya suka minum, suka lain-lainnya. Pokoknya berbau-bau maksiat lah. Maka bagaimana jenengan yang punya rumah? Ya, tentunya diingatkan nggak mau, ya diusir. Nah, begitu juga langit dan bumi. Kalau manusia sudah, istilahnya bahasa Jawanya sudah kebacut, maksiatnya sudah kebacut, maka langit dan bumi akan gerah kepada kita manusia. Maka sakulat fis samawati wal ard. Langit rasanya berat, ya, bumi juga rasanya berat. La ta'tikum illa baghta. Dan hari kiamat itu tidak datang kepadamu kecuali dalam keadaan tiba-tiba. Jadi datangnya tiba-tiba. Musibah besar aja datangnya tiba-tiba. Ya, kalau kita mengatakan, kiamat ini, nah, padahal belum kiamat juga. Saat ada tsunami, itu juga datangnya tiba-tiba. Datangnya tiba-tiba. Dan kalau tiba-tiba ini biasanya banyak orang tidak tahu. Meskipun kadang-kadang ada ilmu apa itu yang istilahnya bisa mengetahui akan terjadinya gempa dan lain sebagainya. Nah, saat gempa itu ternyata tidak tahu. Saat tsunami itu hari sebelumnya, laut terasa indah, laut terasa surut airnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulung, ya, menggulung mereka dengan lautnya itu. Nah, itulah la ta'tikum illa baghta.
tidak akan datang kepada kalian semua kecuali dengan tiba-tiba. Jadi nggak pelan-pelan, nggak alon-alon, nggak, tapi datangnya tiba-tiba. Yas'alunaka annaka khafiyun anha. Dan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ka'annaka, seakan-akan engkau Muhammad khafiyun anha, memahami tentang kapan datangnya kiamat. Jadi ini yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahunya. Makanya kalau sekarang ada orang mengatakan bahwa hari kiamat datangnya tahun ini, ya sama-sama bohongnya. Jadi tidak ada yang tahu kapan. Kul, katakanlah, innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan tentang ilmu hari kiamat indallah, ada di sisi Allah. Ada di sisi Allah saja. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi, Entek nyamuk ya bukan. Berkurang pokok nyamuk ya, jadi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hari kiamat. Nah, kalau sekarang ada musibah-musibah itu ya, mungkin yang pertama ada hukum sebab akibat. Kenapa terjadi musibah? Nah, itu mungkin kenapa terjadi banjir. Ya, mungkin hutannya sudah digunduli sehingga terjadi banjir. Itu sebab akibat saja. Belum sampai pada kiamat. Kenapa terjadi orang itu sampai sakit? Ya, mungkin sebab akibat. Makannya tidak terjaga dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Tentang hari kiamat. Yang kedua, ayat yang berhubungan dengan asaron nasi la ya'lamun. Monggo diartikan, Bu Wati. Ya Ustaz, orang Mesir membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Demikianlah kelak setelah dewasa, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Terus ya Ustaz. Ya, cukup di situ aja. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشترى من مصر. Dan berkata orang yang membeli, orang dari Mesir yang membeli Nabi Yusuf. Ini cerita tentang Nabi Yusuf. Li imro'ati, kepada istrinya. Ya, kepada istrinya, berkata kepada istrinya, akrimi, muliakan dia. Jadi Nabi Yusuf itu setelah dibeli, sehabis ditemukan oleh orang musafir di dalam sumur, diangkat, dibawa ke kota, dijadikan budak, dibeli, maka dibeli oleh pembesar Mesir, dan pembesar ini berkata kepada istrinya, li imro'ati, kepada istrinya, muliakan dia. Maswa asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Asa itu kalau bahasa Indonesia itu BI, menowo. Ya, atau supaya ayyan fa'ana, dia bisa bermanfaat untuk kita. Jadi Nabi Yusuf, raja itu berharap Nabi Yusuf diramut dengan baik supaya dia bermanfaat bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau jadikan dia sebagai anak kita. Sebagai anak angkat. Jadi disuruh memuliakan
atau dijadikan dia anak-anak. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Begitu juga, begitulah kata Allah, kami tempatkan Nabi Yusuf di dalam bumi. Ya, ada ceritanya dan ujungnya begitu ditemukan. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur Nabi Yusuf. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan kami berikan ilmu kepadanya min ta'wilil ahadis, dari mentakwil kejadian-kejadian. Nah, kalau ini kan kejadian mimpi-mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi, oh saya mimpi ketemu ini, nah itu masih istilahnya bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya. Tapi banyak bisa tidak dipercayanya. Akeh gak kena dipercayai kalau mimpi. Apalagi mimpi kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang apa dasar hukumnya? Ya dasar hukumnya dari mimpi. Wah, itu nggak bisa dipercaya. Nggak bisa diikuti kalau dasar hukumnya dari mimpi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewariskan kepada kita dua, Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah selamat. Nah, ini ada orang yang mimpi, kemudian ditanyakan. Lah, padahal orang yang ditanyai tentang mimpi itu sama-sama tidak tahunya. Apalagi ditanyakan kepada orang yang orang yang tidak pernah sholat atau imannya kurang, wah, tambah bahaya. Gitu. Maka jangan sampai kita mimpi-mimpi itu terus banyak diterjemahkan, banyak ditanyakan. Saya tadi malam mimpi begini, ya apa ya? Jangan. Ya, karena orang tidak tahu kalau mimpi itu kadang-kadang menyesatkan. Ya, anggap saja mimpi itu sebagai istilahnya kembang tidur, bunganya tidur. Walinu'allimahu min ta'wil hadis. Wallahu ghalibun ala amrih. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa ala amri atas segala urusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada Nabi Yusuf. Allah mampu begitu. Allah mampu. Walakinna aksarun nas la ya'lamun. Walakinna akan tetapi aksarun nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi perlu difahami bahwa mimpi itu adalah tidak bisa kita percaya untuk menjadi dasar perbuatan kita. Tapi kebanyakan manusia ada yang menganggap mimpi itu sampai ditanya-tanyakan. Sampai ditanyakan ke orang, saya mimpi begini, oh ate ono opo ya, nah, sampai begitu. Nah, pahami bahwa mimpi itu adalah kembang tidur saja. Tidak ada yang tahu kalau tidak ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua tentang mimpi. Jadi yang pertama hari kiamat, yang kedua mimpi. Yang ketiga, monggo diartikan. Ya Ustadz, apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan apapun yang pasti tentang hal nama-nama itu. Ketetapan yang pasti benar itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya, ma ta'buduna min dunihi illa asma sammaitumuha. Ma ta'buduna, apa saja yang kalian sembah min duni selain Allah,
illa asma'an, itu hanya kecuali nama-nama saja. Ada namanya berhala, ada ya orang dulu itu ada menamakan Huzza, Lata, wah begitu. Ya. Itu nama-nama saja, dikasih nama sendiri. Sama itu muha, kalian memberikan nama kepadanya. Ada nama berhala, ada namanya patung ini, patung ini namanya ini. Nah, terus kalian sembah, tidak ada. Tapi kadang-kadang orang itu senang mengkultuskannya. Dan patung yang pertama kali dibuat itu patungnya orang yang di zaman Nabi Nuh, insya Allah. Di zaman Nabi Nuh itu patung itu betul-betul orangnya itu betul-betul taat kepada Allah. Nah, setan pandai betul, iblis itu pandai betul. Supaya orang itu selalu mengingat jasanya. Kayak ada tokoh besar sama selalu mengingat jasanya, wah dijadikan patung. Nah, itu sama dengan mengikuti setan, sama yang dikerjakan setan untuk menggoda manusia, merubah, memindahkan keyakinannya kepada Allah, sama. Jadi membuat patung, nah, supaya dikenal orang ini sebagai ini. Setelah dikenal, lama dikenal, maka dialihkan lagi. Setelah dikenal maka disembah. Setelah disembah itu dikasih kembang-kembang dan lain sebagainya. Nah, itu namanya itu hanya nama-nama saja, tidak bisa disembah. Tapi setan pandai betul mengalihkan perbuatan manusia, mengalihkan pikiran manusia. Maka jangan sampai kita semua tergoda untuk hal-hal yang demikian. Ya, tergoda untuk hal-hal yang demikian. Antum wa abaukum, kamu dan nenek moyangmu. Jadi kamu dan nenek moyangmu ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan kepada kalian min sultan dari yang baik. Ya. Jadi Allah tidak memberikan itu. Kalau Allah tidak memberikan itu, nah itu datangnya dari mana? Nah, datangnya dari manusia sendiri. Kalau datangnya dari manusia sendiri, kalau sesuatu itu tidak baik, maka itu menjadi kadang-kadang menjadi hukumnya menjadi haram kita kerjakan. Kadang-kadang orang itu kalau dilasukkan terus, maka menjadi kufur, menjadi syirik. Nah, kalau hubungannya dengan patung-patung. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum atau ketetapan itu hanya milik Allah. Tidak ada yang lain. Itu ketetapan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Amara alla ta'budu illa iya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali menyembah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak saya perintahkan kecuali. Tidak saya perintahkan kecuali. Berarti perintah itu banyak. Datangnya dari manapun juga namanya perintah banyak. Tapi kata Allah, tidak saya perintahkan kalian semua illa liya'budun, kecuali tunduk dan patuh kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena tidak kami jadikan kamu jin dan manusia kecuali tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Illa iya, kecuali kepadanya. Nah, yang namanya tunduk pada Allah itulah yang dinamakan dzalikat dinul qayyim. Itulah yang disebut dengan agama yang lurus. Nah, dalam agama yang lurus itu kebanyakan manusia tidak mengerti. Walakinna aksaron nas la ya'lamun. Tetapi manusia tidak mengerti apa agama yang lurus,
agama yang lurus itu tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga kadang-kadang manusia ada problem, mestinya larinya kepada Allah, tapi lari kepada yang lainnya selain Allah. Ya, kalau larinya kepada sesama makhluk buat apa? Ya, larinya sesama makhluk buat apa? Ya larinya kepada yang membuat makhluk. Nah, Dinul Qayyim itu apa? Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Monggo diartikan. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, agama yang benar itu agamanya Nabi Ibrahim. Dinan kiaman millata Ibrahim hanifah. Jadi agama yang lurus itu agamanya Nabi Ibrahim. Nah, tidak ada, kalau ada agamanya yang lain, berarti bukan agama yang lurus, bukan yang datangnya dari Allah. Maka Rasulullah katakanlah, kata Allah pada Rasulullah, innani hadani, sesungguhnya aku. Hadani memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi Tuhanku ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak musyrik. Nah, agama yang lurus itu apa? Monggo diterjemahkan yang surat ketiga 19. Iya, Ustaz. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama, indallah, menurut Allah, yang diridhai oleh Allah adalah al-Islam. Sehingga agamanya Ibrahim juga Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidak ada perbedaan orang-orang yang diberi kitab. Jadi baik kitab Taurat, kitab Injil, dan siapapun yang diberi kitab, tidak ada perbedaan tentang agama. Semuanya memahami bahwa agama yang lurus itu adalah agama Islam. Illa mim ba'di ma ja'a humul ilmu. Kecuali mereka akan berbeda sesudah ada penjelasan-penjelasan. Baghyam bainahum. Kenapa? Karena kedengkian mereka. Karena kedengkian mereka, maka mereka tidak mau menerima Islam. Mereka tidak mau menerima Islam, diantaranya kenapa? Karena mereka dengki kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak lahir dari keturunan Nabi Yakub, tapi keturunan Ismail. Nah, itu yang membuat mereka dengki. Mereka menganggap Ismail itu bukan anak, kalau di Indonesia bukan dari darah biru, tapi dia adalah anaknya budak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, itu mereka beranggapan begitu, sehingga kebenaran apapun yang dibawa oleh Rasulullah mereka tidak mau. Wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, fa innallaha syari'ul hisab. Nah, sekarang kita bisa lihat antara yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam di dunia ini banyak mana. Nah, banyak yang tidak mengetahui. Kalau di Indonesia mungkin masih banyak Islam, ya, mungkin masih banyak Islam.
Makanya Islam itu dijaga. Karena dengan dijaganya Islam, maka akan berimbas kepada alam semesta. Alam semesta akan tunduk dan bertasbih kepada Allah. Nah, itu imbasnya. Tapi kalau kita tidak mau menjaga Islam, akan terjadi musibah-musibah. Dan bahkan akan terjadi yang namanya bencana. Nah, keempat, bahwa manusia tidak banyak yang tahu tentang adanya hari kebangkitan. Monggo diartikan. Ya Ustaz, mereka sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Bukan demikian, justru Allah pasti akan membangkitkannya. Yang demikian ini adalah janji yang pasti dipenuhi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. وَأَقْسَمُوا, dan mereka bersumpah billahi, demi Allah, jahda aimanihim, ya, bahwa bersumpah dengan nama Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yab'atsullah, tidak akan pernah membangkitkan Allah. Allah tidak akan pernah membangkitkan mayyamut, orang-orang yang pernah mati. Mereka beranggapan kita sudah jadi tulang, sudah jadi debu, sudah jadi tanah. Nah, maka Allah tidak akan membangkitkan kita kembali. Sehingga hidup itu hanya ada di dunia saja. Hanya ada di dunia. Ya terserah bagaimana kehidupan dunia. Dinikmati. Ya, tidak peduli apakah menyakiti orang lain. Nah, yang penting dia menikmati hidup di dunia. Nah, begitu. Kadang-kadang kalau dunia itu apa sih isinya? Ada kekuasaan, ada ya harta, takhta, wanita, dan isinya. Itu kadang-kadang untuk menikmati supaya nafsunya bisa, yang jadi penguasa lupa. Sehingga dia merampas hartanya, rakyatnya, yang jadi pengusaha lupa. Nah begitu. Karena mereka tidak yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kembali. Bahkan mereka bersumpah. Bersumpahnya menggunakan nama Allah. Bersumpah bahwa Allah tidak akan membangkitkan. Bala wa'dan alaih haqqa, tidak demikian. Bahkan itu dibangkitkan manusia sesudah kematian, itu adalah janji Allah. Walakinna aksara nas la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengerti. Dan janji Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ingkar. Rabbana innana jami'un nas liyaumil la raiba fi. Rabbana, wahai Tuhanku, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau akan mengumpulkan semua manusia liyaumil la raiba fi, pada hari yang tidak diragukan kebenarannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah akan janjinya. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran kalimat yang sama, di a'idha mitna wa kunna turaba wa idhaman a'inna lamadinu. Ini kalimat yang sama ada mitna, a'idha mitna wa kunna turaban. Itu ternyata di Al-Quran itu banyak sekali, ada 9 ayat yang saya temukan, ada 9 ayat, ada 9 tempat, ada lama dinun, ada lama usun, ada lama mukrojun, ya. Nah, tapi yang saya munculkan di sini ada 2 aja. Ada di surat 37 ayat 53. Monggo diartikan. Apabila kami telah mati, lalu menjadi tanah dan gunung belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi balasan?
Nah, Selanjutnya Aida Ustaz. mitna wa kunna turaban. Apakah kita sesudah kita mati dan wa kunna turaban dan kita sudah menjadi debu, wa idolman dan juga menjadi tulang belulang, ainna lama usun, apakah kami ainna lama dinun, apakah kami dapat balasan? Tidak. Mereka mengatakan begitu. Karena mereka tidak tahu bahwa sesudah mati itu ada kehidupan baru. Begitulah manusia kebanyakan. Bahkan di ayat yang berikutnya, aida mitna wa kunna turaban wa idoman ainna lama ba'usun. Apakah kami dibangkitkan kembali? Ya. Kalau kadang-kadang, kalau karena tidak percaya, coba pikirkan bagaimana sesudah jadi debu, sesudah jadi tanah, sesudah tulang belulang, mana mungkin bisa kembali lagi? Mana mungkin bisa hidup kembali? Nah, padahal yang tidak ada asalnya saja Allah mampu, apalagi yang ada. Allah itu mampu tidak ada asalnya, kayak Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu asalnya tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, Allah mampu. Ibu Hawa tidak ada ibunya, Allah mampu. Nabi Isa ya tidak ada bapaknya, Allah juga mampu. Ya. Nah, apalagi yang ada asal usulnya, ya tinggal gampang aja, kalau menurut pikiran kita. Begitu juga pada ayat yang lain ada juga Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman ainna lamab'usun. Ada ainna lamukhrajun. Ada di ayat surat Al-Baqarah, di surat Al-Waqiah, am yaqulu naftara. Apakah kalian am yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman. Itu di surat Al-Waqiah juga ada. Jadi saya temukan kalimat aida mitna wa kunna turaban itu di dalam Al-Quran ada sampai 9 kali. Dan wa'dallah la yuklifullahu wa'da walakinna asaran nasi la ya'lamun. Coba yang kelima. Monggo diartikan. Siap Ustaz. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Wa'dallah dan janji-janji Allah. Janji Allah banyak. Di antaranya juga ada janji Allah kepada orang yang infak, janji Allah kepada orang yang menjaga lesannya, janji Allah kepada orang yang beramal soleh. Maka janji Allah banyak. Akan dimasukkan ke surga bagi orang yang muttaqin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang beramal dan beramal soleh dan beriman dan beramal soleh. Namanya muttaqin. Kemudian anna lahum jannat, bagi mereka adalah surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang infak 1 dibandingkan 10 sampai 700 sampailah itu. Allah akan membalaskannya begitu. Sehingga infak itu baik di masa sempit maupun di masa kita longgar. Nah, karena Allah menjanjikan itu. Nah, la yuklifullahu wa'da, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari akan janjinya. Maka kita yakin aja, yakin bahwa Allah tidak akan ingkar akan janjinya. Jangan sampai kita ya kadang manusiawi, ada godaan setan, ada sifat nafsunya, ada rasa tergesa-gesanya. Ya memang manusiawi kadang-kadang, contohnya kalau mau infak, iya tak benar tak, ini dapat kembalian 10 kali lipat dan lain sebagainya. Sudah dihilangkan saja. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan dikasih. Paling gampang, maka kita tidak akan pernah menemui orang yang ahli infak itu tambah miskin. Tapi kita temui orang yang ahli infak itu hidupnya tambah enak. Walakinna aksaron nas la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang jadi masalah, kita tidak tahu itu janji-janji Allah. Maka kita harus paham janji Allah kepada manusia itu apa saja. Kita harus kita paham. Yang keenam, ya, ini kita jadikan yang terakhir, ya, untuk yang ke-7, 8, 9, nanti di waktu yang lain. Monggo diartikan. Ya, Ustaz. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dibaca. Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya. Yang tidak banyak diketahui manusia itu ternyata fitrahnya manusia itu beragama tauhid. Ya, beragama tauhid. Dia bahwa yang memberikan kuasa, yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah. Kecuali satu. Dan dia yakin bahwa yang namanya Tuhan itu mesti satu. Tidak lebih dari satu. Karena lebih dari satu, maka nantinya akan bisa tanding antar kekuatan sesama Tuhan. Ada Tuhan anak tanding sama Tuhan Bapak. Ada Tuhan Ibu. Nah, itu bisa saling menunjukkan kekuatannya. Saling menunjukkan kekuasaannya. Ya, kalau begitu apa bedanya dengan manusia? Manusia saja yang kuasa, ada yang jadi panglima, ada yang jadi ini tanding kadang-kadang. Nah, begitu. Tidak cocokan. Maka fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka luruslah, tegakkanlah wajahmu lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu lid-din untuk kepada agama hanifah dengan lurus, dengan ikhlas, ya. Fitratallah fataran nas allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha diberikan kepada manusia semua. Jadi fitrahnya manusia itu adalah beragama tauhid, beragama yang lurus menyebutkan Allah. Maka tidak ada manusia yang ditanya siapa yang menciptakan langit, tidak akan menjawab kemudian Yesus, kemudian yang lain tidak akan menjawab begitu. Meskipun mereka yang yakin ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan, maka mereka akan menyebutkan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka akan menyebutkan gitu. Tapi kenapa mereka harus ada ini dan ini? La tabdila li khalqillah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah, la tabdila, tidak akan mengganti li khalqillah. Jadi selamanya manusia itu akan beragama tauhid fitrahnya dan Allah tidak akan merubahnya. Selamanya ciptaan Allah, ya namanya manusia itu fitrahnya kepada tauhid. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan merubah itu kecuali manusia sendiri yang merubah dirinya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami.
Bapak Ibu rahimakumullah, kita cukupkan sampai sekian ya. Kita cukupkan sampai sekian. Ini nanti saya selanjutnya bisa dibaca aja, akan saya kirimkan filenya. Ya, saya kirimkan ke grup, dan yang tidak punya grup, ya, yang belum masuk ke grup boleh japri saya untuk minta. Nanti filenya saya kirimkan aja ke grup. Monggo, saya kembalikan kepada Pak Harko.